Selamat datang kembali ya di eksplorasi mendalam kita. Hari ini kita mau bongkar bab 1 nih dari buku The 22 Immutable Laws of Marketing. Buku klasik ini yang nulis Ulrich sama Jack Trout. Kita fokus ke hukum kepemimpinan, The Law of Leadership. Sip, hukum yang pertama ya, ini. Iya, intinya tuh kedengarannya simple, tapi dampaknya lumayan gede. Mending jadi yang pertama daripada jadi yang lebih baik. Nah, ini dia. Kedengarannya agak aneh ya, sedikit berlawanan gitu. Iya kan? Biasanya kita mikirnya, ya harus bikin produk yang lebih bagus dong dari saingan. Itu kan kunci pemasaran. Justru itu, buku ini bilang, jadi yang pertama itu seringkali lebih krusial. Kenapa? Ini ada hubungannya sama gimana pikiran kita, pikiran konsumen bekerja. Oke, gimana tuh maksudnya? Gimana caranya menciptakan kategori baru di mana Anda itu bisa jadi yang pertama. Oh, jadi bikin lapak baru gitu ya? Betul, jauh lebih gampang masuk ke benak orang kalau Anda yang pertama kali nongol di sana. Daripada repot-repot ngeyakinin orang kalau produk Anda tuh lebih oke dari merek yang udah duluan mereka kenal. Masuk akal sih. Kayak contoh klasik yang sering disebut itu Charles Lindbergh. Orang pertama yang terbang solo nyebrang Atlantik. Iya, semua orang tahu Lindbergh. Tapi coba tanya, siapa orang kedua yang berhasil? Siapa ya? Nggak familiar saya. Itu dia. Namanya Burt Hinkler. Padahal bisa jadi Hinkler ini pilot yang lebih jago loh. Mungkin terbangnya lebih cepat, lebih irit bahan bakar, tapi tetap aja Lindbergh yang diingat. Karena dia yang pertama. Itu poinnya ya. Tepat. Pikiran kita itu cenderung kayak mengunci gitu sama yang pertama kali dikenal. Merek pertama di satu kategori itu sering jadi identik sama kategorinya, bukan cuma soal produknya, tapi siapa yang duluan ngisi ruang di kepala konsumen. Wah, iya juga ya. Buku ini kan ngasih banyak contoh lain. Kayak Hertz buat rental mobil. Betul. Atau Coca-Cola buat minuman cola. Jelas banget itu. Terus Heineken juga menarik tuh. Oh ya, enakin kenapa tuh? Heineken itu bir impor pertama yang ngetop banget di Amerika. Padahal waktu itu ada ratusan merek lain loh. Tapi ya karena Heineken duluan dikenal luas sebagai bir impor, posisinya kuat banget, jadi nomor 1 terus. Itu kekuatan jadi pionir ya berarti. Banget. Sama kayak Miller Lite, itu bir ringan domestik pertama. Langsung meledak kan? Terus ada Harvard juga disebut. Universitas pertama di Amerika. Dan image-nya kuat terus sampai sekarang. Iya. Terus Jeep buat mobil 4WD, Acura buat mobil mewah Jepang pertama, IBM buat mainframe, Sun buat workstation, semuanya pemimpin pasar karena mereka yang pertama di kategorinya masing-masing. Saking kuatnya, kadang nama mereknya malah jadi nama produknya ya. Kayak kita bilang fotokopi Xerox, padahal mesinnya mungkin Sharp atau Canon. Nah, itu dia. Atau minta Kleenex, padahal tisunya merek Paseo. Atau nawarin mau Coke, padahal yang ada cuma Pepsi. Iya sering banget itu. Kalau Anda bisa bikin merek pertama, buku ini malah nyaranin coba pilih nama yang gampang jadi generik gitu. Biar makin nempel di kepala orang. Wah, tapi pengacara perusahaan pasti nggak setuju ya. Haha, iya pasti. Ada tarik ulur di situ. Tapi dari sisi marketing, itu bukti kalau Anda udah jadi rajanya di kategori itu. Dan ini ngaruh ke penjualan juga kan? Contoh ibuprofen itu lumayan jelas. Oh iya bener, Advil yang pertama rilis di pasar bebas Amerika itu dapat pangsa pasar gede banget, sekitar 51%. Terus yang kedua Nuprin, cuma dapat Cuma 10%. Jauh banget kan bedanya? Yang ketiga, Medipren, mahal lebih kecil lagi, cuma 1%. gila juga ya bedanya. Padahal mungkin produknya mirip-mirip aja. Bahkan Motrin IB yang namanya udah punya modal dari versi resepnya, itu cuma dapat 15% karena masuknya belakangan ke pasar bebas. Ini nunjukin betapa susahnya ngelawan persepsi yang pertama tadi. Jadi strategi umum kayak benchmarking, yang banding-bandingin produk kita sama pemimpin pasar, terus coba bikin sedikit lebih baik, itu gimana? Menurut buku ini, itu seringkali keliru. Kenapa? Karena pemasaran itu dasarnya pertarungan persepsi, bukan pertarungan produk semata. Orang itu cenderung mikir kalau yang pertama itu ya yang paling bagus, yang asli. Lepas dari kenyataan objektifnya gimana gitu ya? Ya, betul. Pernah nggak Anda mikir merek yang Anda anggap paling top itu sebenarnya cuma karena Anda kenal dia duluan aja? Wah, jangan-jangan iya ya. Seringkali gitu sih kalau dipikir-pikir. Tapi bukan berarti jadi yang pertama jaminan sukses mutlak kan? Pasti ada syaratnya juga. Oh tentu saja, nggak absolut. Waktu peluncuran itu penting banget, kayak US Today,
koran nasional pertama di AS. Idenya bagus, tapi mungkin agak telat karena udah era TV banget waktu itu. Atau idenya emang kurang pas ya? Bisa jadi. Kayak contoh Frosty Paws, es krim buat anjing. Mungkin anjingnya sih suka-suka aja, tapi pemiliknya mikir, ngapain juga anjing dikasih es krim khusus. Jadi kategorinya harus relevan dan waktunya pas. Oke, jadi kesimpulannya nih buat Anda, pendengar setia, jadi yang pertama nyantol di benak calon konsumen itu aset yang luar biasa kuat. Seringkali lebih kuat daripada sekedar klaim, produk saya lebih baik. Iya, hukum ini ngajak kita mikir lebih luas dari sekedar fitur produk. Ini soal psikologi konsumen, soal gimana persepsi itu terbentuk dan bertahan lama. Coba deh Anda renungkan, prinsip jadi yang pertama ini bisa nggak ya diterapkan di luar jualan barang? Misalnya, Misalnya, pas Anda mau ngajuin ide baru di kantor, atau pas bangun reputasi pribadi sebagai ahli di bidang tertentu, atau bahkan dalam pilihan sehari-hari, bisa nggak kita jadi yang pertama dalam konteks lain? menarik banget. Nah, sebagai penutup nih, ada pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau jadi yang pertama itu sepenting itu, terus gimana dong kalau tempatnya udah diisi orang lain? Apa kita nyerah aja? Nah, buku ini punya jawabannya kok di hukum-hukum selanjutnya. Tapi untuk sekarang, coba Anda pikirin dulu. Ada nggak ya satu kategori baru, sekecil apapun, di mana Anda atau ide Anda, atau mungkin proyek Anda, bisa jadi yang pertama? Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak eksplorasi kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.